Baik, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di kelas online untuk materi IPS kelas 7 semester 1 SMP Unggulan Al-Falah Buduran, Sidoarjo. Sebelum kita mulai materi IPS kelas 7 semester 1, marilah kita bersama-sama membaca basmalah dengan harapan semoga yang kita pelajari hari ini berjalan lancar, bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjutkan untuk materi berikutnya pada pertemuan keempat IPS kelas 7. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang dinamika kependudukan Indonesia. Nah, di gambar tersebut terlihat sebuah kemacetan yang terjadi di kota yang ada di Indonesia, lebih tepatnya terjadi di Jakarta. Kita lanjutkan. Indonesia adalah negara kepulauan dengan potensi sumber daya manusia yang sangat besar. Jumlah penduduk yang tinggal di Indonesia mencapai 256 juta jiwa. Ini menurut World Population Data Sheet atau WPDS tahun 2015. Jumlah penduduk tersebut merupakan hasil dari dinamika penduduk. Nah, apa itu dinamika penduduk? Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Dinamika kependudukan Indonesia Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu yang pertama faktor kelahiran atau yang disebut dengan natalitas, yang kedua faktor kematian atau yang disebut dengan mortalitas, dan yang ketiga faktor perpindahan atau yang disebut dengan migrasi. Nah, inilah dinamika kependudukan Indonesia yang dipengaruhi oleh 3 faktor tersebut. Selanjutnya, jumlah penduduk Indonesia. Nah, yang kita tahu, Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Berdasarkan data kependudukan dunia tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat dunia atau peringkat keempat di dunia. Setelah yang pertama, nomor 1 Cina, nomor 2 India, nomor 3 Amerika Serikat. Nah, yang nomor 4 Indonesia. Ini menurut WPDS tahun 2015. Berikutnya, persebaran penduduk Indonesia. Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak? Persebaran penduduk dapat dikenali dari kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk merupakan indikator adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki suatu wilayah. Wilayah yang memiliki sumber daya yang lebih baik
baik sumber daya fisik maupun manusianya akan cenderung dipadati penduduk. Nah, kita lihat contoh slide yang berikutnya. Pada gambar tersebut merupakan daerah pemukiman padat di Jakarta. Beberapa daerah di Indonesia penduduknya masih sangat sedikit atau masih kekurangan jumlah penduduk. Contoh Papua. Kepadatan penduduk rata-rata hanya 4 jiwa per kilometer persegi. Nah, sementara Pulau Jawa, kepadatan penduduknya mencapai 945 jiwa per kilometer persegi. Nah, pulau-pulau lain di Indonesia yang lebih luas dari Pulau Jawa, seperti Sumatera, Kalimantan, jika seluruh penduduknya dijumlahkan, itu masih di bawah jumlah penduduk yang tinggal di Pulau Jawa. Kenapa Pulau Jawa lebih padat daripada pulau lain? Karena Pulau Jawa merupakan daerah yang sangat subur. Satu. Yang kedua, selain itu Pulau Jawa merupakan pusat perkembangan politik pada masa kerajaan dan sampai sekarang. Selain itu, Pulau Jawa merupakan pusat pendidikan, pusat kesehatan, dan pusat perbelanjaan. Nah, makanya tidak heran jika Pulau Jawa dipadati oleh penduduk daripada wilayah-wilayah lainnya. Komposisi penduduk Indonesia. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Komposisi penduduk diperlukan dalam suatu negara karena dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan ataupun penentuan kebijaksanaan dalam pelaksanaan pembangunan. Pengelompokan penduduk berdasarkan usia. Nah, seperti gambar yang kita lihat sekarang, di sini penduduk dikelompokkan kalau dari warna berdasarkan warna kuning, merah, dan biru. Pada warna kuning, usia 0-17 tahun itu persentasenya 32%. Yang berwarna merah, usia 18-65 tahun, persentasenya sebanyak 62%. Dan usia 66 tahun ke atas, persentasenya 6%. Nah, bagaimana persentase menurut usia tersebut? Nah, kita lihat. Nah, setelah kita lihat gambar yang tadi, kita lanjutkan pada keterangan di bawah ini. Komposisi penduduk berdasarkan usia. Komposisi penduduk juga dapat dibuat berdasarkan usia produktif dan usia non-produktif. Misalnya, usia 0-16 tahun itu dikatakan usia belum produktif. Usia 17-65 tahun itu dikatakan usia produktif.
dan usia di atas 65 tahun itu dikatakan usia tidak produktif. Selanjutnya, komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Hal ini digunakan dalam menghitung angka perbandingan jenis kelamin. Perbandingan tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan bentuk pemberdayaan penduduk sebagai sumber daya manusia sesuai dengan karakteristiknya. Misalnya, berkenaan dengan pekerjaan, tanggung jawab, serta bentuk pengembangan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan potensi dan kemampuan penduduk tersebut. Nah, berikut ini adalah gambar perubahan struktur penduduk Indonesia mulai tahun 1961 sampai 2010. Atau data ini diambil melalui data sensus penduduk yang dilakukan 10 tahun sekali. Di bawahnya ada keterangan, piramida penduduk menggambarkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Piramida penduduk dapat menunjukkan perubahan struktur penduduk akibat proses demografi meliputi kelahiran, kematian, dan irigasi. Nah, yang tertera di gambar, di situ ada warna biru yang menunjukkan keterangan laki-laki, sedangkan yang berwarna coklat itu menunjukkan keterangan perempuan. Sedangkan dari bawah itu usia 0 sampai 4 tahun. Dan yang paling atas itu usia di atas 75 tahun. Cuman pada gambar ini kurang begitu jelas ya. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nah, sekarang pertumbuhan dan kualitas penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, yakni faktor kelahiran, faktor kematian, dan faktor migrasi. Kelahiran dan kematian disebut faktor yang alami. Nah, sedangkan migrasi itu disebut faktor non-alami. Berikutnya, masalah kependudukan Indonesia dalam hal kualitas adalah masalah dalam kemampuan sumber daya manusia. Di Indonesia, masalah kualitas penduduk yang terjadi dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya tingkat kesejahteraan yang kemudian dapat berpengaruh pada pendapatan per kapita masyarakat tersebut. Pertumbuhan penduduk Indonesia. Tingkat pertumbuhan penduduk di negara kita termasuk kategori sedang. Pada periode 2010 sampai 2014, angka pertumbuhannya mencapai 1,40% per tahun.
Nah, untuk menurunkan tingkat pertumbuhan yang tinggi ini, pemerintah Indonesia melaksanakan program keluarga berencana atau yang sering kita kenal dengan program KB. Dengan program tersebut, penduduk Indonesia telah mengalami penurunan yang awalnya 2,31% pertumbuhannya pada periode tahun 1971 sampai tahun 1980. Nah, setelah itu menjadi 1,49% pada periode tahun 1990 sampai tahun 2000. Selanjutnya, sampai tahun 2014, pertumbuhannya mencapai 1,40% per tahun. Oke, sekian untuk materi IPS kali ini. Jangan lupa absen di kolom komentar. Dan terus semangat belajar, semoga kita selalu diberi kesehatan, diberi kemudahan, dan kelancaran rezeki. Sebelum kita akhiri, mari kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.